Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas fikih masalah zakat, dan insyaallah kita akan melihat bagaimana teknis perhitungan zakat perdagangan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta selain emas, perak, dan uang, sehingga harta itu adalah harta untuk kebutuhan sehari-hari manusia yang dibeli oleh seseorang dalam rangka untuk diperdagangkan. Baik bentuknya benda yang kita gunakan untuk sehari-hari, perlengkapan, maupun bentuknya bahan makanan maupun yang lainnya. Dicabut dulu. Sehingga benda itu adalah benda yang diadakan dalam rangka untuk diperdagangkan, untuk diperjualbelikan, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu unit usaha, ada beragam ada beragam unsur yang ada di sana. Ada yang bentuknya aset, ya. Ada omset, dan ada stok. Dari tiga ini, mana yang harus dizakati? Aset berarti perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan, oleh unit usaha, baik bentuknya kendaraan, kemudian beberapa aset tetap seperti ruko, lalu etalase, dan seterusnya. Omset artinya nilai penjualan. Dan stok artinya adalah sesuatu yang sudah atau sesuatu yang diperdagangkan. Kalau omset ini berarti dia sudah mengalami perubahan menjadi uang, ya. Ini adalah sudah mengalami perubahan menjadi uang. Bagian mana yang dia harus dizakati? Apakah aset, omset, atau stok? Seperti yang kita tahu bahwa dalam unit usaha yang namanya barang itu keluar masuk menjadi uang. Barang dan uang ini keluar masuk. Baik, sehingga terjadilah perputaran. Hari ini barang, besok jadi uang, kemudian hari ini uang, besok jadi barang, dan begitu seterusnya. Kalau terjadi seperti ini, biarkan saja apa adanya. Yang jelas, apa yang sudah jadi uang, berarti nanti dia masuk bagian dari masuk perhitungan zakat. Dan yang kita bahas di sini adalah bagaimana yang dalam bentuk barang. Baik. Yang dizakati dalam zakatut tijarah adalah stok atau bagian yang dijual, persediaan. Ini yang dizakati. Dia merupakan barang yang siap untuk dijual. Dan kita bisa memahami ini berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi nu'iddu lil bai'." Kata Samurah bin Jundub, "Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat min alladhi nu'iddu lil bai', dari benda yang kita siapkan untuk diperjualbelikan."
Hadis riwayat Abu Dawud. Sehingga kita bisa lihat bahwa yang dizakati adalah benda yang siap untuk diperjualbelikan, dan itulah yang dimaksud dengan stok. Tayyib. Dan tadi dalam perdagangan terjadi perputaran seperti ini ya. Barang jadi uang, uang jadi barang, dan begitu seterusnya. Terjadi perputaran seperti ini. Ketika terjadi perputaran seperti ini, yang dihitung yang mana? Semuanya. Sehingga nanti objek zakat perdagangan, objek zakat perdagangan adalah stok atau persediaan plus yang sudah jadi uang. Ini yang dizakati. Uang dari hasil satu unit usaha. Uang dari hasil unit usaha yang dijalankan, dia digabung bersama dengan stok yang ada. Tayyib. Sehingga yang dizakati bukan aset. Ini tidak dizakati. Kenapa tidak dizakati? Karena dia tidak dijual. Mobil operasional, kemudian ruko, kemudian apa lagi? Ada etalase-etalase, ada perlengkapan-perlengkapan yang lain, dia tidak wajib dizakati. Yang dizakati adalah apa yang berwujud persediaan, yang siap untuk dijual, dan untuk omsetnya apa yang sudah menjadi uang. Omsetnya adalah hasil penjualannya, apa yang sudah jadi uang, itu yang dizakati. Sehingga rumusnya kurang lebih seperti ini. Objek zakat perdagangan adalah stok ditambah dengan uang. Baik. Utang piutang di mana, Pak? Kita belum mengukur utang piutang. Kita belum bahas utang piutang. Memang nanti ada pembahasan tentang itu, sehingga nanti kita jumlahkan di bagian ini terkait masalah utang piutang. Karena ada utang piutang yang wajib dizakati dan ada yang tidak wajib dizakati. Dari sini kita bisa membagi satu unit usaha. Unit usaha itu ada yang sifatnya jasa. Ada usaha manufaktur. Ada usaha manufaktur. Kemudian ada usaha trading. Jenis-jenis usaha ini secara umum ya kita bisa lihat di masyarakat, kalau bukan jasa, manufaktur, trading. Jenis usaha ini bagaimana cara perhitungan masing-masing zakatnya? Jasa itu tidak menjual sesuatu yang fisik, tapi yang dia jual adalah layanan. Dia jual layanan. Sehingga keberadaan fisik dalam unit usaha jasa itu hampir semuanya adalah perlengkapan. Kita ambil contoh misalnya rental mobil. Rental mobil, orang punya banyak mobil, banyak kendaraan. Dan tentu saja itu jauh di atas nisab. Apakah mobil seperti ini wajib dizakati? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia perlengkapan bukan stok. Dia adalah perlengkapan dan bukan stok. Sehingga kita rincikan di sini usaha jasa. Usaha jasa. Ya. Barang dalam usaha itu sifatnya adalah perlengkapan. Yang kami maksud dengan perlengkapan adalah dia tidak dijual. Anda bisa sebut sebagai aset atau sebagai aktiva tetap atau aktiva bergerak. Intinya, semua barang yang ada dalam unit usaha itu sifatnya adalah perlengkapan yang tidak dijual. Karena dalam usaha jasa, dia menjual layanan, bukan menjual barang. Maka dalam kondisi ini, atau dalam kasus ini, apa yang dizakati? Yang dizakati adalah hasilnya. Yang dizakati adalah hasilnya. Sehingga tidak dizakati kendaraannya, tidak dizakati punya garasi mobil yang gede misalnya, tidak dizakati itu, tapi yang dizakati adalah hasilnya. Ada orang punya unit usaha, misalnya maskapai penerbangan, Masya Allah ya.
satu pesawat di atas nisab tidak? Nah, jangan tanya seperti itu. Sehingga dia punya sekian banyak pesawat. Dan mereka bukan penjual pesawat. Dia beli bukan untuk diperdagangkan, tapi dia beli pesawat ya sebagai bentuk layanan yang akan dia berikan kepada para konsumennya. Sehingga pesawat seperti ini sekalipun mahal tidak wajib dizakati. Namun yang dizakati adalah hasil. Berarti kita tahu hasil di sini bentuknya adalah uang. Pembayaran yang diberikan oleh para konsumen, uang itu. Nah, Pak, uang itu kan keluar masuk. Biarkan saja uang itu keluar masuk, ya. Sehingga ada uang masuk, nanti keluar jadi barang lagi, masuk lagi, keluar jadi barang lagi, dan begitu seterusnya. Anda cukup mengukur di titik haulnya. Misalnya haul di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Di setiap bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban tahun ini nanti dilihat saldo uangnya berapa. Kalau di atas nisab wajib dizakati. Kalau saldo uangnya di bawah nisab tidak wajib dizakati. Ya. Sehingga misalnya dalam sebuah usaha jasa, ya. Dalam sebuah usaha jasa ada orang misalnya punya 100 unit mobil. 100 unit mobil misalnya. Lalu dari ini menghasilkan dalam rentang 1 tahun, ya, menggunakan kurva seperti kemarin ya, dia menghasilkan harta, anggaplah misalnya sampai 500 juta. Sudah? Zakat dia tepat berada di bulan ini, Ramadan tahun 42 besok ini ya. Terus dia tertarik untuk nambah unit, sehingga dari 500 ini dia gunakan, ya, dari 500 dia gunakan untuk membeli misalnya 2 mobil. Sehingga sisanya anggaplah satu mobil 150-an, sisanya masih 200 juta. Maka zakat dia di bagian ini. Sehingga sisanya harta itu turun ya, begini. Turun. Ini nilainya 200 juta. Maka zakatnya di angka 200 juta ini. Bukan di angka 500 sebelumnya. Karena dia sudah gunakan untuk beli kendaraan, beli perlengkapan yang lain. Dan begitu pula berlaku untuk unit usaha yang lain, usaha jasa yang lain. Ketika ada uang, kemudian uang itu dipakai untuk membeli perlengkapan tambahan. Maka kalau sudah berubah wujud menjadi perlengkapan, dia tidak wajib dizakati. Yang dizakati adalah yang masih dalam bentuk uang sisa. Selanjutnya, untuk usaha manufaktur. Usaha manufaktur. Bagaimana perhitungan zakatnya? Seperti yang kita tahu, dalam usaha manufaktur, dia memproduksi. Sehingga status dia adalah produsen, lalu dia jual barang yang sudah jadi. Maka dalam usaha manufaktur ini ada melibatkan bahan baku. Ada bahan baku. Kemudian ada apa? Setelah bahan baku adalah produk. Lalu dia berubah menjadi uang. Begini. Perputarannya, uang ini nanti digunakan untuk pengadaan bahan baku. Sehingga dalam usaha manufaktur, karena dia memproduksi, ada bahan baku, lalu diproduksi jadi produk tertentu, kemudian produk itu dijual. Baik. Kita bisa memastikan bagian mana yang dia merupakan stok bagi perusahaan. Yang kata sahabat Samurah bin Jundub adalah yang kami siapkan untuk diperjualbelikan. Jawabannya adalah bagian produk ini. Inilah yang akan atau yang disiapkan untuk diperjualbelikan.
Sehingga dalam usaha manufaktur bahan baku tidak dijual. Ini tidak dijual. Bahan baku nanti akan diproduksi terlebih dahulu, baru kemudian nanti dijual. Sehingga dia tidak jual bahan baku, dia tidak jualan perlengkapan produksi, mesin dan seterusnya. Tapi yang dia adalah produk yang sudah jadi, kemudian nanti ditukar menjadi uang, lalu uang dipakai untuk beli bahan baku, dan begitu seterusnya. Terjadi perputaran semacam ini, biarkan saja dalam rentang setahun. Artinya tugas Anda hanya melihat di titik pada saat Anda mencapai nisab, bulan saat Anda mencapai nisab. Misalnya bulan Anda mencapai nisab adalah bulan Rabiul Awal, maka setiap Rabiul Awal tahun kemarin, lihat berapa stok, ini adalah stok, dan berapa yang jadi uang. Dua inilah yang kemudian dijadikan sebagai atau yang dihitung dalam perhitungan zakat. Sehingga sekali lagi bahan baku tidak dihitung, tapi yang dihitung adalah apa yang dijual dan apa yang sudah berubah menjadi uang. Baik. Sehingga sekalipun bahan baku itu nilainya mahal, misalnya ya, ada orang produsen sandal, lalu dia belanja dalam bentuk apa, misalnya belanja dalam bentuk karet, kemudian spon, kemudian ban untuk bahan sandal, lem dan seterusnya. Yang itu puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi dia bahan baku. Sehingga bahan baku ini tidak dijual oleh dia. Dia itu jualnya kalau sudah jadi sandal. Maka yang dijual adalah apa yang sudah jadi sandal, bukan bahan bakunya. Sama juga misalnya ada orang punya usaha makanan, kue. Dia punya tepung, dia punya gula, dia sedia aneka bahan baku yang lainnya. Karena dia tidak jual tepung, dia tidak jual gula, dia tidak jual minyak, tapi yang dia jual adalah kue yang sudah jadi. Maka sekali lagi yang dizakati adalah produknya, stoknya. Kemudian unit usaha yang ketiga adalah trading. Unit usaha trading. Untuk unit usaha trading, yang dizakati adalah, kalau trading ini perputarannya lebih pendek ya. Dalam unit usaha trading, di sini ada uang, kemudian dia kulak barang. Perputarannya lebih pendek. Barang nanti dipakai lagi untuk barang jadi uang, uang dipakai lagi untuk kulak barang, dan begitu seterusnya. Terjadilah perputaran semacam ini. Sehingga orang ketika kulak barang, maka dia sudah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Dan kalau sudah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual, maka dia berwujud sebagai stok. Dan stok ini yang wajib untuk dizakati. Tayyib. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur zakat barang ini? Termasuk tadi ya, cara mengukur produk ini. Nah, bagaimana cara menghitung zakat stok? Cara menghitung stok. Bagaimana cara menghitung stok? Cara menghitung stok, para ulama menyebutnya adalah dengan cara ditakwim. Ditakwim. Apa yang dimaksud dengan ditakwim, Pak? Ditakwim itu ya dinilai dengan menggunakan uang. Dinilai dengan menggunakan uang. Baik. Sehingga dia dizakati dengan cara dinilai dengan menggunakan uang. Karena stok ini adalah barang, maka cara zakatnya adalah dengan dinilai menggunakan uang. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu. Saya sebutkan sebagiannya, di antaranya adalah dari Maimun bin Mihran rahimahullah. Beliau menjelaskan, "Idza halat 'alaika zakah
fanzur ma kana 'indaka min naqdin aw 'aradin lil bai' faqawwimhu qimatan naqdi. Apabila sudah saatnya kau bayar zakat, fanzur maka perhatikan, ma kana 'indaka min naqdin, apa yang bentuknya uang yang kau miliki, aw 'aradin lil bai', atau barang yang siap untuk diperdagangkan. Lalu untuk barang ini faqawwimhu, kata beliau, faqawwimhu qimatan naqdi, berikan dia nilai dia dengan qimatan naqdi, dengan menggunakan uang. Sehingga dia jual apa, misalnya dia jual pakaian, dia jual baju, maka baju ini dinilai berapa nilainya kalau diuangkan. Riwayat yang lain juga kita jumpai dari keterangan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza hadara asy-syahrul ladzi waqqata ar-rajulu ay yu'addiya fihi zakatahu." Apabila telah datang bulan di mana seseorang menetapkan bulan itu sebagai waktu untuk dia menunaikan zakatnya, adda an kulli malin lahu, maka dia harus menghitung atau dia harus menunaikan zakat dari setiap harta yang dia miliki. Wa kulli ma bata'a minat tijarah, dan semua barang yang siap untuk diperdagangkan, yang dijual, yaitu barang-barang yang diperdagangkan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, sehingga ini menunjukkan bahwa para ulama memahami dalam perhitungan zakat mal atau dalam perhitungan zakat perdagangan, stok itu ditakwim. Ditakwim artinya dia dinilai dengan menggunakan uang. Ini harganya berapa, ini harganya berapa, dan seterusnya. Tayyib. Saya kadang membayangkan kalau ini teknis dalam perhitungan zakat tijarah, zakat perdagangan, orang yang punya swalayan itu Masya Allah ya, dia punya barang dengan aneka ragam yang bermacam-macam. Ada gula, nanti gula pun beraneka ragam. Ada minyak dengan aneka apa? Dengan aneka merek. Kemudian ada apa lagi? Ada pakaian dengan aneka bentuk, ada sandal, perlengkapan, dan seterusnya. Masya Allah. Belum lagi perlengkapan di kamar mandi, itu banyak sekali. Kita kalau masuk swalayan, barang-barang kecil-kecil itu banyak sekali. Wah, ini ngitungnya gimana? Tapi saya yakin mereka punya teknis tersendiri untuk menghitung benda-benda seperti ini. Sehingga intinya adalah barang yang siap diperjualbelikan maka dia dihitung. Kemudian keterangan yang lain juga disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, yuqawwimur rajulu mata'ahu idza kana lit-tijarah. Idza halat fihi zakah fayuzakkihi ma'a malihi. Seorang menilai mata'ahu, barang-barang yang dia gunakan untuk tijarah, yang dia gunakan untuk diperdagangkan. Idza halat fihi zakah, apabila sudah waktunya bayar zakat. Fayuzakkihi ma'a malihi, maka dia bayar zakatnya bersama dengan malnya. Yang dimaksud mal di sini adalah uang, emas atau perak yang dia miliki. Tayyib. Sehingga sekali lagi bahwa menghitung stok itu adalah dengan cara dikonversi ke uang. Dengan cara dikonversi ke uang. Meskipun uangnya tidak ada. Sehingga yang dihitung adalah nilainya. Baik. Lalu jika menghitung nilai, muncul pertanyaan. Nilai mana yang digunakan? Hitung nilai. Hitung nilai stok persediaan. Karena di sana ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah harga kula. Harga kula saat kula. Yang kedua adalah harga kula
Harga kula saat bayar zakat. Saat mau bayar zakat. Yang ketiga adalah harga jual. Yang ketiga adalah harga jual. Harga mana yang digunakan? Karena ada 3 kemungkinan harga. Ya. Sehingga misalnya begini. Ada orang yang dia jualan apa? Jualan HP misalnya. Ada orang jualan HP. Benda HP ini akan mengalami 3 titik. 3 titik perubahan harga misalnya. Ini HP. Harga kula misalnya dia kula di bulan Syawal tahun 41 Hijriah. Kita nyebut angka tahun untuk Hijriah kadang terlalu panjang ya. 1441. Padahal kita terbiasa menyebut angka tahun untuk Masehi itu dengan belakangnya saja. Misalnya, kamu lahir tahun berapa? Tahun 87, tahun 88, tahun 90. Sehingga untuk angka tahun 1900 titik-titik kita nggak nyebut ini. 17 Agustus tahun 45. Kepanjangan kalau 17 Agustus tahun 1945. Kepanjangan ya. Ya. Terjadi pemberontakan PKI tahun 60. Terjadi ini tahun sekian dan seterusnya. Baik, makanya kita biasakan agar masyarakat juga lebih mudah dalam menyebut angka tahun untuk Hijriah ya. Kita biasakan nyebutnya tahun 40 sekian. 41, 42, 43 dan seterusnya. Biar orang lebih terbiasa dengan itu dan lebih mudah. Baik. Kembali ke sini, HP dia mengalami 3 fase harga. Yang pertama adalah harga waktu kula di bulan Syawal tahun 41. Lalu yang kedua adalah harga saat mau bayar zakat atau harga jual. Dan harga saat mau bayar zakat waktu Syawal di tahun 42. Baik. Ini harga jualnya berarti seharusnya di sini ya. Tapi nggak jadi masalah, baik. Harga jualnya seharusnya di sini, harga jual. Nah, untuk harga waktu kula tahun 41, anggaplah misalnya HP itu dibeli dengan harga 3 juta. Harga jualnya, dia jual HP seharga 3,5 juta. Dia ngambil margin 500. Syawal tahun 42, HP itu berubah harganya menjadi 3,2 juta. Tapi harga jual dia tetap 3,5. Cuman harga Syawal tahun berikutnya HP itu naik menjadi 3,2. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Baik. Ini nggak dipakai ini. Baik. Sekarang harga yang mana yang digunakan? Apakah harga waktu kula? Harga kula waktu mau bayar zakat ataukah harga jual? Pertama yang perlu kita pahami bahwa harga jual itu sama dengan nilai pokok plus apa? Keuntungan, margin. Harga jual adalah nilai pokok dari barang, harga kula plus margin. Pertanyaannya begini. Apakah margin itu sudah menjadi harta penjual ketika barang itu belum laku? Jawabannya belum. Sehingga kita bisa memberikan keterangan margin adalah calon harta penjual jika barangnya laku. Sehingga dia belum menjadi hartanya penjual kalau barang itu belum laku. Margin itu baru dalam proses kalau barang ini payu, nek barang ini laku, nanti kamu dapat untung sekian. Sehingga margin itu menjadi harta saya jika barang saya laku. Baik.
karena belum menjadi hartanya penjual, tapi baru sebatas calon harta, dan itu belum tentu terjadi, maka margin tidak dihitung. Sehingga dari pertimbangan ini, margin tidak dihitung dalam perhitungan zakat. Baik. Terus yang dihitung yang mana? Yang dihitung adalah pokok. Nah, sekarang kalau sudah bicara pokok, maka di sana ada dua pilihan. Yang pertama adalah harga kula. Harga kula, waktu kula. Yang kedua adalah harga kula waktu mau bayar zakat. Karena selisihnya setahun. Jika terjadi perbedaan, harga mana yang dipakai? Jawabannya adalah harga yang kedua ini. Harga kula waktu bayar zakat. Karena pengaruh kenaikan dan penurunan nilai sebuah objek itu diperhitungkan. Pengaruh kenaikan dan penurunan nilai sebuah objek diperhitungkan. Baik. Sehingga misalnya orang memiliki barang ya. Yang barang ini waktu dia beli harganya murah. Sekarang harga kulanya jadi naik 3 kali lipat. Maka dia harus zakati dengan nilai 3 kali lipat. Sehingga kalau misalnya dalam tadi harga kulanya di sini 3 juta, ternyata di sini sudah berubah menjadi 3,2 juta, maka yang digunakan untuk ngitung adalah ini. Karena barang itu sudah naik. Sehingga takwimnya adalah takwim menggunakan nilai barang waktu barang itu mau dizakati dengan menggunakan standar harga kula waktu itu. Kalau 1.000 unit dikalikan 1.000 kan gitu ya. Ketemu nilai berapa, itu yang kemudian dizakati potong 2,5% plus uang yang dia punya. Tayyib. Ini tentang teknis membayar zakat ketika orang punya selisih harga antara harga kula waktu zakat. Selanjutnya kita akan bahas tentang apakah zakat perdagangan itu boleh dikeluarkan dalam bentuk barang. Zakat perdagangan apakah dikeluarkan dalam bentuk uang ataukah dikeluarkan dalam bentuk barang? Ada pertanyaan dari salah satu jamaah ya terkait masalah ini. Saya sebutkan di sini ada khilaf di antara para ulama. Bolehkah mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk barang? Sehingga misalnya ada orang yang jualan tempe, dia zakatnya dalam bentuk tempe. Atau jualan tahu, zakat dalam bentuk tahu. Atau jualan cilok, zakat dalam bentuk cilok. Nggak ada ya? Nggak kebayang ya, nanti basi ya. Dia jualan roti, bolehkah dia bayar zakat dalam bentuk roti? Ataukah dia harus zakat dalam bentuk uang? Ada kasus yang ditanyakan ke saya. Ada orang penjual perlengkapan sekolah. Dan tokonya ya lumayan, bahkan sampai bisa bayar zakat. Nah, dalam kondisi pandemi ini, karena sekolah tidak masuk, toko beliau nggak laku. Sehingga banyak barang yang mangkrak, tidak laku. Tapi dia nggak basi. Dan total barang itu di atas nisab. Total barang yang beliau miliki di atas nisab. Lalu yang menjadi pertanyaan, karena toko ini nggak laku, maka pendapatan beliau sangat menurun. Bahkan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan kadang kurang dari kebutuhan sehari-hari. Sehingga kalau total toko ini ditakwim, lalu dinilai ketemu sekian ratus juta misalnya, kemudian beliau harus mengeluarkan zakat sekian juta, maka beliau nggak mampu. Karena jangankan bisa mengeluarkan zakat, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang masih kurang. Yang jadi pertanyaan, bolehkah dikeluarkan zakat dalam bentuk perlengkapan sekolah? Sehingga total perlengkapan sekolah ini berapa? Misalnya 100 juta, berarti perlu dikeluarkan 2,5%. Berarti keluarkan perlengkapan sekolah yang nilainya 2,5 juta. Bolehkah seperti itu? Ulama beda pendapat.
Ala aqwalin, ada beberapa pendapat. Aqwaha, yang paling mendekati ada dua. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Yajibu ikhraju zakati naqdan min qimatil urud. Wala yujzi'uhu ikhraju zakati min a'yani urudit tijarah. Wa hadha madhabul jumhur. Wajib untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Dan tidak boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barang yang diperdagangkan. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur yang dimaksud di sini adalah Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, yajuzu ikhrajuz zakati min a'yani urudit tijarah lil hajati awil maslahatir rajihah. Boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barang yang diperdagangkan karena ada kebutuhan. Nah, salah satu di antara pertimbangan kebutuhan tadi, dia nggak punya duit tunai. Saya kalau mengeluarkan zakat dalam bentuk barang bisa. Tapi kalau dalam bentuk uang tunai, lah ini tokonya nggak laku. Sehingga saya nggak punya uang tunai. Berarti ada hajat di situ untuk dia keluarkan dalam bentuk barang. Awil maslahatir rajihah, atau ada maslahah yang kuat. Misalnya, ini masyarakat lagi butuh barang saya, daripada saya kasih duit, dia nanti pakai beli barang, lebih baik saya keluarkan dalam bentuk barang. Misalnya penjual beras, dan masyarakat lagi butuh beras. Karena untuk bisa beli beras, orang ngantri misalnya. Maka dia bisa keluarkan dalam bentuk beras karena ada masalah rajihah. Wa hadza qaulun lil Hanabilah, dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Wa bihadza sadara qararu nadawati qadayaz zakah al-mu'asirah. Dan berdasarkan pendapat ini diterbitkan keputusan nadawat qadayaz zakah al-mu'asirah, majelis yang membahas tentang permasalahan zakat kontemporer. Majelis ini menerbitkan bahwasanya, jadi dia kumpulan dari para ulama membahas khusus masalah zakat-zakat kontemporer, menerbitkan sebuah keputusan bahwa untuk perdagangan yang dia karena ada pertimbangan maslahat dan kebutuhan, boleh dibayarkan zakat dalam bentuk barang. Ya. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai solusi. Penjual perlengkapan sekolah, atau penjual apalagi misalnya penjual baju, atau penjual apa yang dia berharap nanti pada saat Idul Fitri rame para pengunjung, lalu dia bisa menjual dalam jumlah banyak. Namun qadarullah karena kondisi pandemi terjadi penurunan drastis, bahkan tokonya sampai tutup. Ya. Karena kondisi pandemi, ketika Idul Fitri atau menjelang Lebaran nggak ada pengunjung, maka bolehkah bayar zakat dalam bentuk baju? Ada sebagian pendapat yang mengatakan diperbolehkan lil hajah, karena kebutuhan atau maslahah ar-rajihah. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Dan kita masih meninggalkan beberapa pembahasan seputar zakat perdagangan, karena kita tahu yang namanya dagang itu sangat erat kaitannya dengan utang piutang. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas dua ini, baik yang kaitannya dengan masalah dagangan maupun yang tidak ada kaitannya dengan masalah dagangan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah di kesempatan kali ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyaksikan video berikut. Nah, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451
Nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Video itu merupakan video penawaran donasi bagi Bapak Ibu yang ingin wakaf untuk pembangunan MIPS, Madinah Islamic Primary School, sekolah yang kita bina, sekolah tahfidz untuk SD. Anda bisa salurkan dana wakaf Anda melalui nomor rekening yang tadi sudah disampaikan. Semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz terkait kajian hari Senin atau Selasa, saya lupa Ustaz, yang ada pertanyaan di interaktif menyatakan jika harta sudah mencapai nisab, itu zakatnya boleh dibayar misalnya setiap bulan ngeluarin berapa gitu, ada syaratnya. Apakah demikian emang diperbolehkan Ustaz? Nah, saya asumsikan jika gini Ustaz, misalkan harta kami sudah mencapai nisab nih. Nah, kebetulan kayak di kantor itu Ustaz, yang tiap bulan kan ada dipotong 2,5% itu ya. Ngomongnya orang kantor sih untuk zakat gitu. Apakah itu juga diperbolehkan kalau misalkan diniatkan seperti yang waktu Ustaz sampaikan seperti itu Ustaz? Baik. Terus yang kedua Ustaz, untuk zakat apakah boleh diberikan kepada kerabat yang emang tidak mampu Ustaz, kerabat dekat gitu? Itu aja Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Yang pertama, untuk mengeluarkan zakat setiap bulan, kita sudah pernah singgung itu pada kajian sebelumnya. Ini diperbolehkan untuk kondisi ketika muzaki atau ketika orang tersebut sudah memiliki harta sebesar 1 nisab. Sehingga misalnya si A, dia punya tabungan si A misalnya senilai 90 juta. Berarti dia sudah memiliki harta senilai 1 nisab. Dan si A juga punya pemasukan bulanan. Tiap bulan dia punya pemasukan. Ya. Misalnya gaji beliau adalah 10 juta. 10 juta pemasukan bulanan. Nah, sekarang boleh nggak dari tiap bulan ini dikeluarkan zakatnya? 10 juta, 10 juta, dan seterusnya. Oleh pihak kantor ini sudah dikeluarkan, dipotong 2,5%. Saya bacakan keterangan yang disampaikan dalam fatwa Islam Qa, ya. Beliau mengutip fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin, "Ma hukmu ikhrajiz zakati minar ratib min kulli syahrin raghbatan fi ta'jiliha hatta walau kana muwadzafan alaihi dainun?" Apa hukum mengeluarkan zakat gaji setiap bulan dengan maksud menyegerakan zakat? Fa'ajabah, lalu beliau rahimahullah menjawab, la haraja bihadza, diperbolehkan melakukan ini, jazahullahu khairan, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk beliau. Wa hadza min babit ta'jil, dan ini bagian dari menyegerakan zakat. Yakni maksudnya adalah lau kana al-insanu kullama qabada ar-ratiba akhadha zakatahu halan fa innahu la ba'sa bidzalika insyaallah. Fa innahu la ba'sa bidzalika insya'a. Ketika seseorang sudah menerima gajinya, lalu dia potong untuk zakat ketika itu, maka seperti ini diperbolehkan insyaallah. Dan disyaratkan dalam hal ini, dia harus sudah memiliki harta senilai 1 nisab. Karena kalau belum memiliki harta 1 nisab, berarti dia membayar zakat sebelum waktu, sebelum ada sebab. Dan kalau membayar zakat atau melakukan ibadah sebelum ada sebab, maka ibadah itu tidak diterima, sama sebagaimana orang yang mengerjakan sholat sebelum waktu.
Wallahu taala alam. Baik. Kemudian apakah diperbolehkan memberikan zakat kepada kerabat dekat? Selama dia bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi, maka boleh untuk menerima zakat dari kita. Sehingga sekalipun dia kerabat, bahkan ketika dia punya hubungan dekat dengan kita, maka nilainya semakin besar. Nabi SAW menyebutkan zakat kepada fakir miskin statusnya zakat biasa, dan zakat kepada qarabah, kepada kerabat dekat, zakatun wasilah, nilainya 2, zakat dan silaturahmi. Sehingga Anda insya Allah akan mendapatkan pahala silaturahmi jika Anda bayar zakat kepada kerabat dengan syarat kerabat itu bukan orang yang wajib kita nafkahi. Insya Allah akan kita bahas ketika kita membahas tentang siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami pedagang gas LPG. Apakah tabung gasnya juga dihitung untuk dibayar zakatnya? Sementara tabung gas tersebut selama 4 tahun laku terjual tidak sampai 5 tabung. Tabung gas yang dimiliki sampai 140 tabung. Masya Allah. Yang dijual yang apa? Beliau menjual tabung gas nggak? Pedagang LPG. Karena yang kita pahami bahwa bagian utama yang dijual dalam perdagangan LPG itu kan isinya ya. Konsumen sudah bawa tabung, lalu dia tukar dengan tabung yang ada isinya. Sehingga secara umum sebenarnya pedagang LPG ini tidak menjual tabung. Tapi kalau ada yang beli tabung, dilayani. Wallahu alam, saya tidak bisa memberikan jawaban. Saya perlu belajar tentang ini. Karena kita masih bias ya. Ini tabungnya apakah wajib dizakati ataukah tidak, apakah dia masuk sebagai barang dagangan ataukah tidak. Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya. Baik, silakan. Putus? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fikum. Ustaz, barakallahu. bertanya tentang zakat. Cara mengeluarkan zakat untuk investasi tanah, Ustaz. Cara mengeluarkan zakat untuk investasi tanah. Ya. Jadi gini, Ustaz, anak membeli tanah itu barengan bersama keluarga lah, misalnya 10 orang. Yang kita keluarkan itu misalnya 130 juta. 130 juta, kemudian itu kan sudah masuk ikap. Sementara misalnya total harga tanah 1 miliar, lalu apa namanya, tanah itu sudah diisi selama 2 tahun. Nah, itu cara mengeluarkan. Mohon maaf Bapak, putus-putus ya. Tanah itu dijual? Belum Ustaz, tanah itu belum dijual. Baik, waktu beli niatnya untuk dijadikan sebagai apa? Memang dijadikan sebagai investasi, Ustaz. Untuk dijual di kemudian hari. Dijual di kemudian hari. Ya. Tapi Bapak dan keluarga apakah pedagang tanah? Pedagang, memang kebiasaannya seperti itu, Ustaz. Jadi keluarga ini memang kalau misalnya ada tanah, kita berminat gitu kan, kita beli, mungkin nanti setahun 2 tahun lagi dijual gitu, Ustaz. Jadi memang rutinitasnya seperti itu ya? Kalau orang mertua seperti itu, cuman kalau saya sendiri baru terlibat gitu, Ustaz. Baru terlibat, jadi ikut bersama usaha orang mertua. Betul. Nah, jadi misalnya total harganya itu 1 miliar, Ustaz. Misalnya anak investasi 100 juta gitu kan. Nah, itu cara mengeluarkan zakatnya apa per tahun, diambil dari harga waktu pertama dibeli, atau harga sekarang, atau harga nanti perkiraan waktu dijual gitu, Ustaz. Baik. Begitu aja, Ustaz. Allah atas penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya saya bacakan dulu fatwa yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad
Al-Khathlan. Beliau salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama, ya. Salah satu anggota ulama besar Saudi, ya. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, bahwasanya ada orang yang punya uang, lalu dia gunakan untuk membeli tanah, sebidang tanah di pinggir jalan, dan dia berencana jika nanti harga tanah ini melambung tinggi, harganya naik, maka akan beliau jual, akan dijual. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Kata Syekh Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah, hadhil ardu fiha zakatun fi qawli jamahir ahli ilmi. Wa dhalika li'annaha tumathilu uruda tijaratin. Fatashmuluhan nususu al-mujibatu lizzakati fi urudi tijarah. Tanah semacam ini ada kewajiban zakat menurut pendapat jumhur ulama. Karena ini seperti barang dagangan, sehingga dia terkena dalil yang mengharuskan untuk bayar zakat untuk barang dagangan. Lalu beliau melanjutkan, wa kaunuka la turidu bai'uha al-an innama tatarabbasu biha ghala'a al-as'ar la yukhrijuha min kaunihi uruda at-tijarah, min kauniha uruda at-tijarah. Dan posisi Anda saat ini tidak ingin segera menjual, namun Anda tunggu sampai terjadi kenaikan harga, sehingga Anda tidak ini tidak menyebabkan, ya, kami ulang, Anda menunggu untuk kenaikan harga, la yukhrijuha min kauniha urudut tijarah. Ini tidak mengeluarkan status tanah itu dari barang dagangan. Ya ta'allaku biha hakul fuqara wal masakin wasairu asnafiz zakah, sehingga di situ ada hak fakir miskin dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wa hiya fil haqiqati ashbahu bin naqdi al mudakhkhar fi rasidil insan, lakin hadha an-naqd fi surati ardin. Dan sebenarnya ini seperti uang yang disimpan, yang dia menjadi harta kekayaan seseorang, namun dalam bentuk tanah. Sehingga, dan ini ada di web beliau, ya. Dan catatan ini saya sebutkan di web pengusahamuslim.com dengan judul artikel tanah yang mau dijual untuk bisnis apakah wajib dizakati, sehingga dia dibeli tapi niatnya nanti akan kita jual kalau sudah ada kenaikan. Sehingga niat saat membeli tanah itu bukan untuk dipakai, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk simpanan, tapi niatnya untuk dijual. Dan beda beberapa niat ini, ya. Ada orang yang membeli tanah niatnya untuk kepentingan pribadi. Saya nanti mau bangun rumah, saya mau bangun ruko, saya mau ini, mau ini. Baik. Ini tidak ada zakat. Yang kedua untuk simpanan. Simpanan, ya, bisa jadi misalnya, ya, kituen-tuen, ya, daripada nanti dalam bentuk uang cepat habis, mending dalam bentuk tanah. Ya, untuk milik, agar dia memiliki tanah, dan bisa jadi ini arahnya ke warisan. Sehingga dia berharap, ya, nanti kalau saya mati, ya, semoga nanti anak-anak saya yang memanfaatkan. Ya. Yang ketiga, untuk bisnis. Sehingga investasi tanah itu ada banyak ragam, ya. Nah, untuk bisnis ini dijual nanti jika harganya sudah naik. Apakah investasi yang seperti ini wajib untuk dizakati? Kata Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah ta'ala, ini wajib dizakati. Wajib zakat. Sehingga beliau misalkan ini sebagaimana barang dagangan, meskipun tidak dijual sekarang, karena maksud dia adalah ingin mencari margin. Wallahu alam, intinya Anda bisa mengukur kalau niat Bapak bersama keluarga membeli sebidang tanah itu dengan senilai sekian M, lalu nanti tanah itu akan dijual setelah ada kenaikan,
dan memang usaha dari mertua adalah demikian, maka yang kami pahami wallahu alam, Anda berkewajiban untuk membayar zakat tanah itu. Dan jika bentuknya adalah gabungan dari banyak pihak untuk membelinya, berarti di sini ada malul khultah, zakat gabungan atau harta yang digabung. Apakah zakatnya itu pribadi masing-masing ataukah jadikan satu? Jawabannya wallahu alam dijadikan satu. Menurut pendapat yang lebih mendekati, bahasanya zakat gabungan, karena di sini bentuknya sama yaitu tanah gabungan dari milik banyak orang, maka dia wajib dizakati bersama. Wallahu alam, itu yang kami pahami. Tapi kalau Anda beli tanah tujuannya hanya untuk simpanan, ya, dan nanti akan diwariskan bagi keluarga, tidak ada keinginan untuk dijual, ya meskipun kadang orang kan berubah, tiba-tiba dia berubah niat ingin dijual karena dia merasa kayaknya suasananya nggak cocok, lalu berubah niat dia jual. Maka pada saat beli dan bertahan selama bertahun-tahun, dia tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah uang yang masih diputar untuk modal usaha wajib dikeluarkan zakatnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Apakah uang yang diputar untuk modal usaha? Maka pertanyaannya modal usaha apa? Apakah jasa, manufaktur, ataukah trading? Kalau jasa tadi sudah kita sampaikan, jika dia putar dalam untuk modal usaha jasa, berarti dia pengadaan alat angkut, dia pengadaan apalagi misalnya perlengkapan, ini tidak ada zakatnya. Yang dizakati adalah hasilnya. Jika nanti saat nisab kemudian 1 haul memenuhi, maka dia hitung berapa saldonya dan itu yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian usaha manufaktur tidak dibayarkan zakat dalam bentuk bahan baku, yang dibayarkan zakat adalah dalam bentuk uang. Nah, makanya investasi usaha ini kita perlu tahu usahanya apa. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oke. Saya kebetulan saya trading ya. Trading. Mohon maaf Bapak, bisa dicari posisi yang sinyalnya bagus? Oke. Jelas Ustaz? Baik, lebih jelas insyaallah. Silakan Bapak. Ya, saya punya usaha trading ya, trading. Jual beli ya, beli barang ya. Nah, tadi Ustaz jelaskan untuk komponen itu termasuk stok ya. Betul ya Ustaz? Stok. Nah, yang dizakati adalah stok. Ya, termasuk stok barang, kemudian uang yang ada ya, saldo yang ada. Siap. Nah, kebetulan kita stok barang kita itu tidak semuanya artinya bahan jadi. Ada yang setengah jadi. Maksud saya seperti ini, kita harus assembly dulu baru bisa dijual. Atau misalnya pompa ya. Nah, kita ada stok mesinnya saja, karena komponen pompa itu ada impeller. Nah, kemudian kita jual setelah kita pasang impeller. Nah, kalau stoknya dalam bentuk mesin saja, jadi kita pasang impeller, karena untuk impeller kita pesan lagi untuk di impeller, baru kita assembly gitu kan. Nah, apakah stok barang seperti itu masuk komponen zakat juga atau tidak? Saya ulang Bapak ya. Jadi stok Bapak adalah bahan baku yang nanti harus ada assembly ya namanya. Dirakit dulu. Iya, tidak semua, ada juga yang sudah siap jual. Siap jual. Baik, ada yang dirakit jadi baru dijual. Ya, ada yang setengah jadi, ada yang betul-betul sudah jadi. Contohnya pompa tadi. Jadi kita beli pompa, mesinnya saja yang kita beli. Nah, kemudian kita beli juga impellernya, baru kita assembly, kita kasih orang untuk assembly, baru kita jual gitu. Nah, apakah barang seperti ini masuk dalam komponen atau tidak? Dan ada juga yang barang sudah jadi, ya produk-produk lain. Karena kita jumlah produk jenis produknya cukup banyak juga gitu. Ada yang barang sudah jadi untuk dijual, ada yang baru setengah jadi gitu. Ya kira-kira seperti itu. Baik, cukup Bapak? Ya cukup, terima kasih Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Baik. Saya mohon waktu untuk belajar masalah ini. Saya belum mempelajari terkait masalah istilah setengah jadi. Kemudian tadi ya, harus ada proses perakitan dulu. Karena memang semua unsur ini sebenarnya dijual. Ada pompa, ada misalnya apalagi selang dan seterusnya. Unsur ini semuanya akan dijual. Tapi baru dijual jika sudah menjadi satu produk utuh. Sehingga Anda tidak melakukan perubahan proses. Beda dengan sandal tadi ya. Lem dan seterusnya itu kan tidak terpisah. Lem digandeng dengan sandal, tidak. Tapi dia setelah diproses, bannya diiris-iris, dipotong-potong jadilah sandal. Kemudian kain juga seperti itu dipotong-potong jadi baju. Beda dengan proses assembly tadi, yang di situ hanya sebatas perakitan. Saya mohon waktu untuk mempelajarinya. Kalau proses produksi yang kami pahami, manufaktur hanya baru sebatas tadi ya, dari bahan baku, kemudian terjadi perubahan menjadi barang jadi. Kain jadi baju. Ya. Kemudian apalagi misalnya lem-lem tadi jadi sandal misalnya. Dan itu terjadi proses perubahan yang drastis. Kalau hanya sebatas perakitan apakah masuk? Wallahu alam, kami tidak paham. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Apakah dengan stok barang keseluruhan ditambah offset keseluruhan? Sementara kami mempunyai hutang keluarga sebesar 200 juta rupiah. Karena kami punya hutang, apakah usaha kami sudah diwajibkan membayar zakat, Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah, insya Allah kita bahas besok insya Allah ya, tentang apakah utang itu bisa menjadi pengurang zakat ataukah tidak. Jadi kita belum bahas zakat utang piutang. Kita baru membahas tentang teknis menghitung zakat. Dan pertanyaan Anda mengulang. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam perdagangan itu yang dihitung stoknya. Stok plus uang. Maka Anda hitung uangnya berapa ya. Kemudian stoknya berapa, ini digabungkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, saya punya usaha jualan kue. Setiap harinya omset sekitar 2-4 juta rupiah. Dengan keuntungan 30% dan biaya pegawai sewa toko kurang lebih 10 juta per bulan. Bagaimana saya menghitung zakatnya? Karena kadang merugi, banyak kue yang tidak laku, Ustaz. Jazakumullah khairan. Terjadilah kurva seperti ini ya. Jadi di sini ada stok plus uang. Ini waktu kan. Saat Anda buka usaha, dominan bentuknya stok. Sehingga di sini modal Anda, lalu ada yang laku, ada yang tidak untuk biaya-biaya dan seterusnya. Tapi terjadi kenaikan. Begini ya. Anggaplah ini adalah garis nisab. Maka di titik ini Anda sudah memiliki harta senilai 1 nisab. Sudah? Kemudian usaha Anda mengalami penurunan, nggak laku ya. Kemudian apalagi misalnya ada peristiwa kecelakaan, usahanya misalnya barang rusak dan seterusnya. Kemudian terjadi penurunan, naik, turun lagi. Baik, intinya perhatikan saldo di akhir bulan ini. Di akhir tahun sebagaimana bulan Anda mendapatkan harta 1 nisab. Dulu harta Anda 1 nisab tahun berapa? Bulan apa? Misalnya bulan Syawal tahun 41. Udah, perhatikan di Syawal tahun 42. Udah, fluktuasi di sini nggak usah dihitung. Sehingga Anda tidak perlu ngecek keuangannya. Ini untung rugi. Fluktuasi di sini nggak usah dihitung. Ini tidak dipertimbangkan dalam zakat. Nggak usah dihitung. Anda cukup perhatikan di sini. Nah, di titik ini, di titik kurva ini, berapa duit dan stok. Itu aja. Berapa uangnya?
Oh, uangnya hanya 5 juta. Berapa stok? Ini ada kue-kue yang belum laku, yang total nilainya misalnya 20 juta. Sudah? Nah, nilai ini berarti Anda nggak wajib zakat. Sehingga kadang untung, kadang rugi, kadang kue nggak laku, kadang buang, dan seterusnya. Itu kan proses di sini. Nggak usah dipertimbangkan, nggak usah dipedulikan. Zakat tidak menghitung di proses, tapi zakat menghitung di hasil. Hasil saldo akhir berapa waktu mau bayar zakat. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bulan zakat Anda bulan apa? Oh, bulan zakat saya bulan Syawal. Bulan zakat saya bulan Dzulqa'dah, bulan bulan ini. Baik. Bulan itu tahun depan, perhatikan. Perhatikan saja di bulan itu tahun depan saldonya berapa dalam bentuk uang plus stoknya berapa. Sudah, hanya titik itu. Intinya bagi para pedagang, dia harus melakukan stok opnam. Ini kan kata kuncinya. Stok opnam di setiap akhir bulan, di setiap tahun zakatnya, bulan zakatnya. Sehingga kalau dia zakatnya Syawal, maka setiap Syawal dia harus melakukan stok opnam. Apalagi misalnya bulan zakatnya Ramadan, setiap Ramadan dia harus melakukan stok opnam, dan begitu seterusnya. Sehingga zakat dia atau stok dia diteliti, dilakukan stok opnam di setiap bulan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.